Tapi ya namanya semua orang kadang merasa bahwa untuk mencapai sebuah goals ataupun impian ataupun tujuan, ya ini serta-merta harus ada hal-hal yang kadang harus dikorbankan dan sebagainya. Dan kalau begitu ada nggak sih Bu untuk hubungannya antara, kalau Gen Z sekarang ya Bu, anak-anak sekarang itu biasanya kesehatan mental, mental health dan lain sebagainya. Ada nggak hubungannya Bu penerimaan diri dengan kesehatan mental ataupun mungkin emosional seseorang begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dakwah. Ketemu lagi kita di obrolan Islam inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif. Selamat sore semuanya. Sambil nungguin ngabuburit, kita mau mendengarkan sedikit materi begitu ya dari narasumber kita yang sudah hadir sore hari ini, Bu Nur Azizah MSI. Selamat sore Ibu. selamat sore. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang oke banget begitu ya. Beliau adalah dosen di Fakultas Dakwah UIN Saizu. Kita mau ngobrolin tentang penerimaan diri nih Bu. Ya, ada yang merasa sulit untuk menerima dirinya atau merasa pengen punya hubungan yang lebih baik begitu ya dengan dirinya sendiri. Kita akan obrolin bersama-sama tentang penerimaan diri. Bagaimana itu menjadi sebuah solusi. Apa aja deh masalahnya begitu ya. Kita masih punya masalah yang banyak. Oke Bu Azizah, yang pertama nih Bu, penerimaan diri itu apa sih Bu? Oh ya, jadi penerimaan diri itu bisa dikatakan bahwa sebagai ya semua individu, artinya kita bisa melakukan ataupun memberikan hal-hal yang terkait dalam diri kita, baik itu kelebihan maupun kelemahan kita. Kadang ya setiap orang ataupun kadang merasa bahwa tidak menyadari itu. Ada hal-hal yang memang kurang difahami ataupun bisa kurang dirasakan oleh dirinya sendiri, dan kadang masih bertanya, saya ini apa sih sebetulnya kelebihannya atau kekurangannya gitu ya. Jadi ada kalanya memang hal yang dibutuhkan selama ini ya, walaupun saya pribadi juga masih belajar untuk itu ya, artinya kadang juga masih ya merasa bahwa sudah sejauh mana yang kita harapkan atau sudah mana yang kita lakukan dan sebagainya, apakah itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Tapi ya namanya semua orang kadang merasa bahwa untuk mencapai sebuah goals ataupun impian ataupun tujuan, ya ini serta-merta harus ada hal-hal yang kadang harus dikorbankan dan sebagainya. Dan ini butuh ya hal yang dilakukan itu mesti menyadari juga ya, melakukan bahwa kadang sebagai hal yang digunakan ataupun yang dikerjakan itu harus melalui sebuah penerimaan diri gitu ya. Nah ini yang kadang masih belum disadari ataupun ya memang harus belajar untuk melakukan penerimaan diri seperti itu. Oke, memang harus belajar ya Bu untuk saya ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, sampai bisa nanti saya ini siapa sih begitu ya Bu ya. Nah kalau begitu ada nggak sih Bu untuk hubungannya antara, kalau Gen Z sekarang ya Bu, anak-anak sekarang itu biasanya kesehatan mental, mental health dan lain sebagainya. Ada nggak hubungannya Bu penerimaan diri dengan kesehatan mental ataupun mungkin emosional seseorang begitu? Ya, kalau ditilik dari hubungan ataupun keterkaitan dengan ya kesehatan mental atau mental health dengan penerimaan diri, ya pasti itu ada kaitannya ya. Kadang
ada kalanya ketika individu tidak bisa menerima dengan baik, maka juga hubungannya dengan kesehatan mental itu sendiri. Jadi kadang bisa juga secara emosional, ada yang moodnya atau perubahan moodnya juga berperan di sana. Terlihat baik itu dari sisi emosionalnya atau fisiknya dan sebagainya. Bahkan bisa terlihat dari ya gestur ataupun dari ya wajah dan sebagainya, bahwa apakah itu menerima ataupun tidak gitu ya. Nah ini ya memang sebagai generasi Z atau generasi milenial ataupun ya kaum muda saat ini yang memang kadang harus ya bisa mampu menyadari ya, maksudnya menyadari apa yang dilakukan itu sudah sesuai atau tidak gitu ya. Dan ini juga harus berujung pada apa yang dilakukan ataupun yang sudah kita lakukan itu punya resiko enggak gitu ya. Nah ini yang kadang tidak disadari, karena imbasnya adalah ya pada penerimaan itu sendiri. Ketika nanti contohnya, oh saya mau IPK-nya, contohnya kalau mahasiswa ya, IPK-nya mau kumlot tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Lah itu kan butuh penerimaan diri. Ya, dan butuh introspeksi. Artinya apa yang sudah dilakukan ternyata tidak sesuai. Nah, maka introspeksi juga penting ketika tadi kadang impian atau goals itu nggak sesuai. Nah, ini butuh juga penerimaan diri. Dan di sisi lain, ya memang ada kalanya penting juga untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan atau apa yang difikirkan dengan baik gitu ya. Jadi harus segala hal bisa dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi mengekspresikan apa yang dirasakan begitu ya, Bu ya. Harusnya seperti itu. Jadi penerimaan diri untuk antisipasi begitu ya. Untuk agar kesehatan mentalnya juga baik, emosionalnya juga baik, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Oke, Bu, selanjutnya kaum muda nih, kebetulan sobat dakwah nih kayaknya banyak yang kaum milenial Gen Z begitu ya, Bu ya. Nah, kita kalau ngomongin teknologi dan sosial media, ada nggak, Bu, hubungannya dengan penerimaan diri, apalagi sosial media ya, Bu ya? Jadi kalau dikaitkan dengan sosial media ya, terkait dengan penerimaan diri ya, ini kadang ada kalanya memang setiap individu ya punya ekspresi masing-masing yang terkait dengan penerimaan diri. Ada kalanya ya setiap orang ya itu ada yang mampu untuk mengekspresikan terkait penerimaan dirinya, apa saja aktivitasnya itu diupload di sosial media. Tapi ada juga yang terkait dengan penerimaan diri, wah saya nggak mau semua hal yang saya lakukan atau hanya saya yang pilih-pilih, maksudnya apa saja aktivitas yang saya lakukan itu yang akan saya upload di sosial media. Tapi ya ada kalanya juga ada yang mengekspresikan terkait dengan penerimaan diri itu di second icon ya. Jadi ada hal-hal yang khusus yang harus melalui private gitu ya. Jadi ya ini menjadi pilihan. Tapi kalau untuk langkah ke depannya ya memang antisipasi dalam penerimaan diri ketika mau menjadi pribadi yang ya terbuka, kemudian bisa merespon yang ada di luar, maka ya artinya apapun itu ya harus disikapi dengan positif, bukan hanya merespon secara negatif gitu ya. Artinya ya apapun itu, media sosial itu untuk sebagai salah satu media ekspresi dari penerimaan diri itu sendiri gitu ya. Jadi yang pasti memang nanti respon dari orang yang melihat ya bisa saja berbeda. Oh ternyata dia itu bisa mengekspresikan dirinya, tapi ada juga yang oh dia belum bisa menerima dirinya. Mungkin bisa seperti itu, bisa persepsinya bisa berbeda.
ada siklusnya begitu ya, Bu ya, ada siklusnya. ekspresi penerimaan diri bisa didapatkan atau bisa dituangkan di dalam sosial media, tetapi nanti responnya itu juga kembali ke penerimaan diri dari orang tersebut begitu ya. Nah, berarti untuk lingkungan sosial misalnya teman-teman, orang tua itu ngaruh nggak, Bu, dengan penerimaan diri seseorang? Ya, ini jadi terkait dengan lingkungan sosial, baik itu dari lingkungan terdekat ya, lingkungan sosial terdekat itu orang tua, kemudian keluarga maupun lingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan. Nah, ini pastinya juga berpengaruh pada penerimaan itu sendiri. Jadi kadang kita sudah menerima tapi ternyata karena respon dari keluarga atau respon dari orang tua yang tidak mendukung ataupun lingkungan sosial yang tidak mendukung, akhirnya mau nggak mau penerimaan diri kita jadi malah kurang gitu ya. Nah, ini juga berefek pada ya apa yang akan kita lakukan atau bagaimana kita menerima diri sendiri gitu ya. Oh, ternyata kok saya sudah menerima apa yang saya lakukan, tapi ternyata pengakuan ataupun reward dari lingkungan kok tidak sesuai gitu ya. Bukan berarti reward itu harus dikasih hadiah ataupun apa ya, tapi artinya dukungan moral, dukungan sosial itu juga dibutuhkan ya. Artinya dengan sedikit dukungan, baik itu ya ekspresi dari lingkungan terdekat, itu juga sangat penting untuk penerimaan diri seseorang begitu ya. Baik. Nah, untuk penerimaan diri sendiri itu apakah sama dengan rasa pasrah, Bu? Sama nggak, Bu? Ya, kalau saya mengartikan penerimaan diri itu bukan pasrah ya. Oke. Ya, jadi penerimaan diri artinya sudah melakukan hal-hal yang sudah kita upayakan atau kita sudah ikhtiar sebelumnya. Tapi mau hasilnya ataupun nanti resiko yang kita dapatkan, baik itu positif atau negatif ya, atau hasilnya sesuai dengan ekspektasi atau tidak, nah itu artinya kita bisa merespon dengan penerimaan diri. Tapi kalau pasrah, kita artinya tidak ada nanti terkait dengan tindak lanjut ataupun respon kedepannya, kita sudah stagnan gitu ya. Jadi sudah pasrah, sudahlah, nggak ada usaha lagi gitu ya. Wong saya mau ke sana, nanti saya ke sana lagi, pasti akan seperti itu. Jadi artinya sudah negatif thinking dulu kalau pasrah. Tapi kalau penerimaan diri masih punya positive thinking gitu ya. Masih punya positive thinking bahwa ini ada perbaikan atau bisa melakukan evaluatif gitu ya. Ataupun bisa melakukan pencegahan dan sebagainya yang kita bisa lakukan gitu ya. Karena yang penting adalah diri kita itu bisa memonitoring diri kita sendiri. Kita itu bisanya itu dalam tahapan apa gitu ya. Atau apa sih yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi bisa kita mengukur diri sendiri, tapi juga kita bisa meningkatkan kapasitas kita, baik itu secara internal maupun dari eksternal kita. Oh, ternyata kita kompetensinya kurang, maka kita juga bisa meningkatkan kompetensi dari segi yang lain. Ya, bisa banyak membaca, banyak mengikuti pelatihan atau kuliah yang rajin kalau mahasiswa ya, dan sebagainya. Jadi itu sebagai bentuk ekspresi penerimaan diri. Tapi kalau pasrah itu sudah ya nggak ada hal yang akan dilakukan lagi. Istilahnya sudahlah, efeknya malah jadi negatif. Jadi malah tambah malas ya, gitu ya. Atau jadi ya malas, maksudnya mau ngapa-ngapain juga tidak mood lagi dan sebagainya. Jadi tidak hanya nerimo gitu ya, Bu ya, tapi ada juga evaluasi tadi untuk introspeksi agar kedepannya lebih baik. Ada nggak, Bu, tips-tips untuk bisa memulai? Mungkin ada teman-teman yang masih susah nih menerima dirinya sendiri. Aku kayaknya nggak pedean deh, aku kayaknya kurang ini kurang itu deh. Ada nggak, Bu, tipsnya untuk langkah awal biar bisa menerima diri? Ya, yang kalau dikatakan tips ya, jadi ya semua orang mungkin bisa punya punya langkah tersendiri ya. Tapi kalau secara umum ya, yang bisa dilakukan yang pertama adalah memang harus punya niat ya. Niat itu artinya niat bahwa apa yang kita lakukan
ya itu pasti harus positif ya. Jadi nanti target kita juga harus positif. Artinya nanti goals untuk kemajuan diri dan sebagainya itu juga harus positif. Kemudian yang kedua ya harus positive thinking. Jadi apapun nanti hasilnya atau apapun nanti terkait dengan kualitas diri kita, baik itu ya kita banyak kurangnya ya, karena ada kalanya orang tidak bisa mengukur kelebihan sendiri ya. Makanya kita bisa pelan-pelan untuk mengurangi apa sih kekurangan kita. Nah ini, jadi harus mulai satu persatu untuk mengurangi. Kemudian yang ketiga ya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Oke. Ya memperbanyak aktivitas-aktivitas yang positif. Jadi contohnya yang punya atau banyak hal-hal yang senang kegiatan di luar atau aktivitas sosial, maka bisa memperbanyak link atau ikut berbagai organisasi, ya itu baik di lingkungan sekitar ataupun organisasi-organisasi yang ada di masyarakat ya, baik itu jaringan, baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi seperti itu ya. Kadang bisa juga ya, yang pasti yang keempat memang adanya motivasi ya. Motivasi itu bisa internal ataupun eksternal, yang bisa kita dapatkan dari luar, bahwa kita itu butuh dukungan ya, butuh hal-hal yang memang bisa nantinya sebagai jalan evaluasi ataupun kita bisa mendapatkan respon dari orang sekitar untuk kemajuan diri sendiri ya. Kadang kan ada orang yang artinya malah mendengarkan dari orang lain, tapi ada juga yang itu ya bisa melakukan ya self introspeksi ya. Jadi introspeksi diri dengan dirinya sendiri, tapi ada juga yang butuh introspeksi dari orang lain, seperti itu. Yaitu minimal yang bisa dilakukan sebetulnya. Oke, itu beberapa tips begitu ya untuk penerimaan diri dari diri kita sendiri terhadap diri kita begitu ya, penerimaan diri untuk mendapatkan solusi-solusi yang lebih maju gitu ya Bu ya, untuk hidup kita yang lebih maju. Oke, terakhir nih Bu, ada nggak pesan-pesan untuk para sobat dakwah nih yang mungkin milenial atau Gen Z atau kaum muda nih, anak-anak muda, untuk bisa menerima diri dan menjadikan itu sebagai solusi entah apapun masalahnya? Ya, jadi sebetulnya setiap pribadi itu unik ya. Setiap pribadi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang itu harus selalu disyukuri. Tapi bentuk bersyukuran atau kebersyukuran kita sebagai pribadi adalah bagaimana kita memajukan ataupun kita bisa mengembangkan potensi kita. Sehingga kita juga ketika memaknai penerimaan diri itu bisa mampu secara maksimal atau secara baik ya, bahwa apa yang kita lakukan memang sesuai yang kita harapkan. Jadi lakukan hal-hal yang positif, kemudian banyak melakukan hal-hal yang itu bisa mendukung kualitas diri, kemudian mendukung kompetensi diri, dan ini nanti juga akan berimbas pada masa depan. Jadi penting untuk mempunyai penerimaan diri, karena salah satu penerimaan diri juga menjadi solusi dari berbagai hal-hal yang akan kita lakukan atau yang kita miliki. Oke, terima kasih sekali Bu Aziza sudah memberikan pencerahan terkait dengan penerimaan diri begitu ya. Berbagai solusi bisa didapatkan dari penerimaan diri, entah itu dari masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari begitu ya, atau masalah-masalah di kemudian hari. Terima kasih Sobat Dakwah sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk stay tune di YouTube Fakultas Dakwah UIN SAIZU. Terima kasih untuk selalu mendengarkan. Jangan lupa untuk menyaksikan obrolan Islam Inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif setiap sore, setiap hari, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Fakultas Dakwah UIN SAIZU.
Sebelumnya terima kasih Bu Azizah sudah berkenan untuk memberikan materi pada sore hari ini. Kita akhiri, terima kasih Sobat Dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.